Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh setiap daerah dalam hal penanggulangan bencana itu harus ada. Ya, mulai dari payung utamanya kita harus memiliki perda tentang penanggulangan bencana daerah. Selain itu kita juga harus mempunyai rencana penanggulangan bencana daerah 5 tahunan. Selain itu kita juga harus mempunyai rencana aksi daerah 2 tahunan. Yang mana semuanya itu akan beruntun dari bagaimana hasil daripada analisa risiko bencana yang kita miliki. Selain itu juga kita membutuhkan dokumen-dokumen lain seperti rencana kontingensi, peta rawan bencana yang menuntun kita tentang bagaimana sih potensi bencana yang terjadi di daerah ini. Begitu dibentuk BPBD, diberikan kewajiban untuk membuat perda. Perda yang dikatakan tadi, perda penanggulangan bencana yang menaungi suatu wilayah di daerah Kota Jayapura. Itu yang kita sudah laksanakan, dan dari hasil perda itu pun ada dokumen lain yang sangat penting untuk bisa kita memperkecil skop ancaman itu dengan membuat suatu kajian analisis risiko bencana khusus untuk bahaya ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Di tuntutan dari segi kelembagaan itu merupakan dokumen penting yang harus dipunyai oleh BPBD, karena dari hasil ARB atau analisis risiko bencana itu ancaman apa saja yang ada di wilayah Kota Jayapura. Tahun 2013 anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bisa kita gunakan untuk analisis risiko bencana khusus untuk banjir dan tanah longsor. Kemudian ancaman yang lain akan diakomodir kemudian di tahun yang akan datang. Dokumen analisis risiko bencana adalah salah satu bentuk upaya kewaspadaan dengan melakukan identifikasi dan melakukan kajian sejarah kebencanaan, karakter bencana, kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam hubungannya dengan bencana. Dokumen ini dapat digunakan pihak pemerintah sebagai panduan untuk mengambil strategi dan kebijakan untuk mengurangi resiko bencana. Kami bermitra dengan Oxfam dalam membantu kami untuk sama-sama menyusun analisa risiko bencana untuk item banjir dan tanah longsor. Dokumen itu kami serahkan kembali kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya akan menjadi program di BPBD sendiri untuk membuat dokumen-dokumen yang lain tentang risiko bencana ini. Kalau saya melihat ARB ini akan berujung pada kebijakan yang harus dilakukan supaya lebih tegas lagi menjelaskan daerah mana yang masuk dalam kawasan banjir ataupun longsor, sehingga kebijakan yang ditawarkan oleh pemimpin itu dapat mengambil suatu kebijakan yang strategis untuk menangani pengurangan risiko bencana ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk beradaptasi terhadap bencana yang terjadi begitu. Pemerintah bisa memberikan suatu subsidi seperti begitu untuk dapat membangkitkan lagi perekonomian dari masyarakat yang terkena bencana tersebut ya. Dari analisa risiko bencana yang sudah kita susun, memang kita dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya atau masih tingginya tingkat rentanitas masyarakat kita terhadap bencana banjir itu. Nah, sehingga kalaupun datang bencana banjir bisa berdampak luas, baik terhadap wilayah maupun masyarakat. Nah, untuk itu ke depan kita harus tingkatkan kapasitas ini dalam 3 hal, yaitu peningkatan kapasitas pemerintah melalui penguatan kelembagaan BPBD dan forum yang di tingkat kelurahan melalui penguatan TSBK-nya. Kita persiapkan bagaimana masyarakat juga tangguh dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, wilayah. Nah, wilayah kita juga harus siap dalam arti bahwa infrastruktur yang kita miliki ini memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi bencana yang akan terjadi. Jadi dengan program ini tentunya Kepala BPBD kebetulan sementara beliau ini sangat aktif ya, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut masalah-masalah penanggulangan bencana.
Ya, salah satunya yang kecil aja itu kebakaran. Begitu ada kebakaran itu belum selesai kebakaran, tim kita udah turun, dinas sosialnya apa semua udah turun, bantuan-bantuan sudah turun. Ya, dan saya bersyukur juga karena DPR juga apa yang kita minta disupport anggarannya. Saya selalu hampir setiap bulan saya tetap melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD, badan kantor. Saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman SKPD untuk bekerja secara kolektif. SKPD isinya forum ini kan juga memegang semua dokumen ini. Jadi semua SKPD, hampir semua SKPD yang terlibat dalam forum ini itu menjadikan acuan atau pedoman, itu akan menjadi best take lah untuk program pengurangan risiko ataupun penanggulangan bencana di daerah. Jadi semua SKPD itu akan memastikan dokumen itu dalam penyusunan RAS-RAM dan sebagainya, rensra dinisnya itu akan tetap mengacu pada dokumen itu. Karena rata-rata semua dinas sudah punya komitmen seperti itu. Karena mereka ada di dalam forum. Dokumen ini akan ada komitmen sebenarnya dari pemerintah kota, dalam hal ini Bapeda Kota Jayapura itu telah memastikan bahwa hasil dari dokumen ARB itu akan menjadi acuan untuk penyusunan RT RW Kota Jayapura. Komitmen itu telah ada. Maka mereka sangat membutuhkan di dalam dokumen ARB itu harus menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terpenting bagi perubahan atau perbaikan kebijakan di Kota Jayapura untuk mengurangi tingkat risiko ancaman banjir dan longsor. Kita bisa mendesain ya kerangka kebijakan dan juga program ya yang bisa mengurangi resiko ya, bisa mengurangi resiko bencana di daerah ya. Gitu. Nah, kita mungkin bisa mulai dari analisa risiko bencana terlebih dahulu, lalu kemudian bisa melanjutkan lagi pada tahap selanjutnya adalah dengan menyusun rencana penanggulangan bencana ya, seperti itu. Nah, tentu aspek lain juga harus segera diperhatikan ya, yaitu yang berkaitan dengan soal tata ruang wilayah ya, karena memang kita sering terlambat untuk menyusun tata ruang yang betul-betul bisa menjamin keselamatan bagi warga, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.